Ahmad Yani adalah satu di antara 6 jenderal yang terbunuh dalam peristiwa 30 September. Lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Ahmad Yani tutup usia di umur 43 tahun. Ahmad Yani sendiri menjadi target utama peristiwa gerakan 30 September. Ahmad Yani disebut terlibat dalam Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta Presiden Soekarno. Oleh karena itu, pasukan Cakrawirawa tergerak untuk mengamankan Bung Karno. Ahmad Yani disebut menjadi sosok yang sangat dekat dengan Presiden Soekarno. Jenderal Ahmad Yani berperan besar dalam memperjuangkan integrasi pada masa revolusi kemerdekaan dengan aktif memimpin langsung operasi penumpasan gerakan separatisme antara lain pemberontakan DITII di Jawa Tengah dan pemberontakan PRRI di Sumatera Barat. A.H. Nasution, Jenderal Besar TNI Dr. Abdul Aziz Nasution adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan salah satu tokoh TNI Angkatan Darat yang menjadi sasaran dalam peristiwa G30 SPKI. Kolonel A.H. Nasution memegang kendali atas penumpasan PKI. Saat itu, dia menjabat sebagai Kepala Staf Operasi Markas Besar Angkatan Perang Republik Indonesia. Kolonel A.H. Nasution merupakan satu-satunya yang selamat dari tragedi G30 SPKI. Ia diselamatkan oleh istrinya saat pasukan Cakrawirawa mengincarnya. Nasution dilahirkan di Kota Nopan, Sumatera Utara pada tanggal 3 Desember 1918 dari pasangan Haji Abdul Halim Nasution dan Hajah Zaharoh Lubis. Menempuh pendidikan di HISD Huta Pungkut, HIK tahun 1932 di Bukit Tinggi dan AMSB di Jakarta tahun 1938 serta menempuh pendidikan militer di Coro Bandung tahun 1940. Nasution pernah bekerja sebagai guru di Muara II dan Bengkulu. Pada tanggal 30 Mei 1947, Nasution menikahi kekasihnya Sunarti, dan dari pernikahannya tersebut, Nasution dikaruniai 2 putri, salah satunya Ade Irma Suryani yang meninggal akibat keganasan G30 SPKI 1965. Jenderal Abdul Haris Nasution berjuang mempertahankan kemerdekaan bersama Divisi Siliwangi dan dengan memberantas pemberontakan KI di Madiun pada tahun 1948. Soekarno lahir dengan nama Kusno Sosrodihardjo, adalah Presiden Indonesia pertama yang menjabat pada periode 1945 sampai 1966. Ia memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan ia sendiri yang menamainya. Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal dunia di Jakarta 21 Juni 1970 pada umur 69 tahun. Bung Karno merupakan sosok yang vokal menentang kesewenang-wenangan penjajah. Setelah ditahan karena dituduh hendak menggulingkan kekuasaan Hindia Belanda, Soekarno dengan lantang membacakan pidato pembelaan yang ia beri judul Indonesia Menggugat pada 1930. Sultan Hamengkubuwono IX lahir di Ngasem, Yogyakarta pada 12 April 1912 dengan nama lahir Gusti Raden Mas Doro Jatun. Meninggal pada 2 Oktober 1988 karena serangan jantung
dan dimakamkan di Bantul, Yogyakarta. Peranan Hamengkubuwono IX dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia antara lain: 1. Pada tanggal 5 September 1945, Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan bahwa Kesultanan Yogyakarta adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pada saat ibu kota Republik Indonesia di Jakarta diserang Belanda, Hamengkubuwono IX mempersiapkan dan menyediakan kota Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia. Ketiga, Hamengkubuwono IX menjadi anggota delegasi Indonesia dalam perundingan Romroyen. Keempat, saat terjadi serangan umum 1 Maret 1949, Hamengkubuwono IX membantu TNI menyediakan Keraton Yogyakarta sebagai tempat persembunyian para pejuang dan TNI. Kelima, tanggal 13 Juli 1949, Hamengkubuwono IX diangkat menjadi Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan pada sidang pertama Kabinet Indonesia. Keenam, tanggal 27 Desember 1949, Hamengkubuwono IX mewakili Indonesia dalam penandatanganan Kedaulatan Republik Indonesia dan menerima penyerahan kedaulatan dari Belanda. Frans Kaisiepo adalah salah seorang tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua menjelang Indonesia merdeka. Frans Kaisiepo juga berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka atau PIM pada tanggal 10 Mei 1946. Pada tahun 1948, ia ikut berperan dalam merancang pemberontakan rakyat Biak untuk melawan pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1961, Frans Kaisiepo mendirikan Partai Politik Irian Sebagian Indonesia atau ISI yang menuntut penyatuan Netherlands New Guinea ke negara Republik Indonesia. Pada akhirnya, tahun 1960-an, Frans Kaisiepo berupaya agar PPRA dimenangkan oleh masyarakat yang ingin agar Papua bergabung ke Indonesia.